Sejak pertama kali mesin jenis ini dirilis, dia memiliki ciri khas power yang beringas, akselerasi yang ganas, serta top speed yang luas. Siapa sih yang nggak tahu mesin ini? Mesin yang ciri khasnya itu punya suara yang seperti ini nih. Juga knalpotnya yang ngasap sejak masih baru. Mesin yang udah nggak diproduksi lagi saat ini secara massal. Dan ciri lainnya. Dan inilah mesin motor 2 tak. Mesin ini ditemukan oleh Sir Douglas Clark pada tahun 1881. Ini adalah mesin pembakaran dalam yang lebih sederhana dibanding mesin 4 tak buatan Otto. Dan tahukah kalian, ternyata pada awalnya mesin 2 tak ini digunakan bukan untuk keperluan kendaraan loh, tapi untuk mesin gergaji dan mesin tempel perahu. Dan sesimpel apa sih motor ini dibanding mesin 4 tak? Berikut adalah daftar komponen mesin 2 tak. Ini adalah tempat terjadinya siklus pembakaran dan tempat untuk menghasilkan power pada mesin 2 tak. Dan fungsi utamanya adalah sebagai tempat piston bergerak naik turun untuk menghasilkan power pada mesin. Dan bentuk komponen ini seperti rongga silinder. Dan di dalam rongga silinder inilah piston bergerak naik turun. Dan di dalam silinder blok terdapat transfer port, yaitu adalah sebuah saluran khusus untuk menghubungkan ruang bakar dengan ruang kerukas. Dan saluran ini tidak memiliki mekanisme katup untuk membuka dan menutup. Dia hanya mengandalkan pergerakan piston untuk mengatur buka tutup salurannya. Ini adalah komponen berbentuk tabung dengan diameter tertentu. Dan piston berfungsi untuk mengisap campuran bahan bakar masuk ke dalam mesin dan mengubah campuran tersebut menjadi tenaga dengan bantuan busi atau spark plug. Dan ukuran diameter piston juga berpengaruh terhadap jumlah cc pada mesin. Stang piston ini berada di bagian bawah piston yang dipasang seperti ini, yaitu menghubungkan piston dengan keruk as atau crankshaft atau poros engkol. Dan stang piston ini harus didesain sangat kuat, karena stang piston harus kuat menghantarkan tenaga dari piston ke keruk as, dan yang pastinya tenaga dari piston tersebut sangatlah besar. Intake port adalah sebuah saluran untuk masuknya campuran bahan bakar, oli samping, dan udara masuk ke dalam mesin. Dan intake port ini memerlukan sebuah komponen untuk mengatur bahan bakar, oli samping, dan udara yang masuk ke dalam mesin, yaitu bernama membran. Exhaust port adalah saluran yang menghubungkan ruang bakar dengan knalpot. Fungsinya sebagai saluran pembuangan sisa gas pembakaran dalam mesin. Saluran ini tidak memiliki mekanisme katup untuk membuka tutup salurannya, hanya mengandalkan pergerakan piston. Jika piston bergerak turun, exhaust port akan terbuka dan gas sisa pembuangan dapat dibuang keluar melalui exhaust port ini dan melewati knalpot. Dan letak exhaust port ini ada di atas saluran intake. Ini adalah komponen yang berada di atas ruang bakar. Fungsinya untuk menutup rongga silinder atau ruang bakar sekaligus tempat untuk meletakkan busi. Busi adalah suatu komponen yang berfungsi untuk memercikan api untuk meledakkan campuran bahan bakar, udara, dan oli samping yang masuk ke ruang bakar. Setelah campuran tadi terkompresi oleh piston, busi akan memercikan api dan terjadilah ledakan yang mendorong piston bergerak ke bawah dan menghasilkan tenaga.
Setelah kita mengetahui komponen-komponen mesin 2 tak, kita langsung saja lanjut membahas cara kerja dari mesin 2 tak ini. Pertama, posisi piston ada di titik mati bawah. Kemudian, ketika motor dinyalakan melalui kickstarter atau dinamo, maka piston akan dipancing untuk bergerak naik dan membuka intake port. Lalu ketika intake port terbuka, campuran bahan bakar, udara, dan oli samping akan masuk ke ruang kruk as yang berada di bawah piston. Lalu melumasi area kruk as. Lalu ketika piston sudah berada di titik mati atas, piston akan turun ke bawah dan perlahan akan menutup intake port dan mempersempit ruang kruk as. Dan akhirnya, campuran bahan bakar tadi terdorong masuk ke ruang bakar yang letaknya di atas piston melalui transfer port. Lalu ketika piston sudah berada di titik mati bawah, piston akan bergerak kembali menuju titik mati atas dan campuran bensin tadi yang sudah berada di ruang bakar pun akhirnya terkompresi oleh piston yang naik ke titik mati atas. Dan ketika piston sudah di titik mati atas dan campuran bahan bakar sudah dikompresi, busi akan memercikan api dan terjadilah ledakan sekaligus menghasilkan tenaga di ruang bakar yang mendorong piston bergerak menuju titik mati bawah. Dan ketika piston bergerak ke bawah, exhaust port pun terbuka dan gas sisa ledakan pembakaran tadi pun terdorong masuk ke exhaust port dan dibuang sambil melewati knalpot dan begitu seterusnya. Jadi, seperti itulah cara kerja dari mesin 2 tak. Karena cara kerjanya itu perlu membakar oli alias oil burning, maka gas buang yang dihasilkan pun lebih berbahaya dibanding motor 4 tak. Itulah penyebab motor 2 tak ini mengeluarkan asap putih dari mesin, karena membakar oli. Ditambah lagi, banyak sekali campuran bahan bakar yang tidak terbakar secara sempurna di ruang bakar dan akhirnya loss keluar melalui knalpot, yang membuat emisi gas buang mesin ini semakin buruk. Tapi untuk masalah campuran bahan bakar yang loss terbuang tadi, itu sudah ada solusinya. Nanti kita akan bahas kalau kalian mau. Dan di era modern seperti ini, pemerintah di seluruh dunia pun mengeluarkan regulasi yang menuntut produsen pembuat kendaraan untuk membuat kendaraan dengan emisi gas buang yang serendah mungkin, demi menjaga kelestarian bumi kita. Karena gas buang yang dihasilkan kendaraan itu mengandung karbon dioksida yang sangat berbahaya bagi manusia dan bumi, kecuali tumbuhan dan tanaman. Itulah penyebab mesin 2 tak ini sudah tidak produksi massal lagi saat ini, karena dicekik regulasi dari pemerintah dan soal emisi gas buang yang sangat buruk. Dan sebenarnya ada sih beberapa motor 2 tak yang masih diproduksi massal, tapi jumlahnya hanya sedikit serta harganya yang sangat mahal. Dan beberapa pabrikan juga memproduksi motor 2 tak ini khusus untuk prototipe saja, alias untuk keperluan sirkuit saja. Dikarenakan mesin 2 tak ini memiliki potensi power yang sangat besar. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena mesin 2 tak hanya memerlukan 2 langkah piston saja untuk menghasilkan tenaga. Dan kalau mesin 4 tak, dia memerlukan 4 langkah piston untuk menghasilkan tenaga. Jadinya, jika dibandingkan dengan mesin 4 tak, mesin 2 tak jelas lebih unggul karena dapat lebih cepat menghasilkan tenaga. Dan karena mesin 2 tak dapat menghasilkan tenaga 2 kali lipat lebih cepat dibanding 4 tak, jadinya output tenaganya juga bisa 2 kali lipat dibanding 4 tak dengan cc yang sama. Sebagai contohnya, Ninja RR dengan spek 2 tak 150 cc 1 silinder. Top speed dan tenaganya bisa setara dengan Yamaha R25 dengan spek 4 tak 250 cc 2 silinder. Karena potensi tenaganya yang begitu besar, pabrikan motor tidak menyerah dalam memperjuangkan mesin 2 tak ini agar lulus regulasi emisi gas buang yang semakin kejam, dengan cara melakukan seabrek inovasi dan terobosan baru. Seperti contohnya ada mesin 2 tak, injeksi, dan lainnya. Oke, jadi segini dulu pembahasan kita kali ini.
Terima kasih sudah selalu nonton dan support channel ini hingga saat ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.